akan terus memenuhi negara Malaysia kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar nanti Tuhan, kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Biar Engkau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kosongkan pikiran kami. Biar Tuhan, pikiran kami hanya fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Setiap gangguan dari kuasa kegelapan yang mencuri perhatian kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami cancel semua itu Tuhan. Dan kami mau datang masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan pada diri kita sendiri, saya mau memuji Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Kiri kanan saya tidak memuji, biar saya memuji Tuhan. Amin. Sebab itu adalah kerinduan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kena percaya kita pasti akan terlepas dari setiap beban yang membuat kita rasa down. Saat ini Tuhan akan membebaskan kita semua. Katakan amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Kita meminta katakan minyak yang baru.
Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kemana lagi kita akan pergi kalau bukan karena Tuhan, kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sahabat kita yang sejati. Amin. Semalam kami sempat pergi ke di Seramban. Seorang ibu mengatakan, kami punya rumah ada hantu. Dia kata, dalam hati saya, sebenarnya tak ada hantu, tapi memang ada kalau kita percaya. Ya, sebab sebenarnya dia kawin dengan Chinese dan rumah itu diletakkan benda-benda yang mereka sembah. Dia cakap macam-macam dia punya muka. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Anak dia yang kecil selalu nampak. Lepas itu dia cakap, kami meminta supaya kamu datang di rumah kami. Kita sama-sama berdoa supaya hantu itu lari. Ya, sebab kuasa yang ada di dunia ini, Tuhan punya kuasa lebih besar. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi kita yang sudah punya roh yang luar biasa yang berasal dari Tuhan, pasti akan mengalahkan setiap roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya sahabat juga. Dia adalah sahabat kita, saudara. Kalau kita saat ini merasakan seolah-olah kita sangat down, Tuhan, kamu tidak pernah dengar pun doa saya, kamu tidak pernah pun jawab doa saya, tapi sebenarnya belum waktunya Tuhan. Amin. Jadi mari kita terus menyembah Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, kemanakah roh kami pergi selain dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan pada diri kita, Tuhan, kami seolah-olah hilang harapan, tetapi Engkau adalah harapan kami. menanti kita, saudara. Tuhan Yesus rindu untuk kita datang kepadanya. Apapun persoalan yang menimpa di dalam kehidupan kamu, katakan sangat tinggi karena Tuhan mendengar. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Sangat besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan
kehidupan kita. Sungguh indah Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Apa yang penting saudara, kita datang kepada-Nya, kita katakan, Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar roh kami berlari kepadamu ya Tuhan, mengatakan bahwa kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sahabat kami, dan Kau dengar akan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu. Katakan dari dasar hati kita dengan suara perlahan. Sungguh besar Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Untuk dimengerti Tuhan Yesus. Sungguh besar, sungguh indah, Tuhan Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbanan Kau. Terima kasih Roh Kudus, lalu dalam Yesus dimengerti.
Terima kasih Roh Kudus. Kau begitu baik ya Bapa. Biar mulai saat ini ya Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menyembah Engkau. Hanya kepadamu kami mengabdikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap yang bernafas akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Apabila kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan nyata di dalam setiap pribadi kami. Setiap kesakitan, setiap yang coba menghancurkan kehidupan kami tidak akan bertahan, karena Tuhan Yesus sudah bertakhta di dalam kehidupan kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji namamu ya Bapa. Ini ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami. Kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Persilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Oleh itu Tuhan, kami mengembalikan ucapan syukur kami melalui uang ringgit kami ya Bapa. Biar Tuhan Yesus, uang ini yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, dapat memperbesarkan lagi kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saya lepaskan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang setia memberi kepadamu ya Tuhan. Bahkan mereka yang tidak berkesempatan untuk memberi pada hari ini juga diberkati dan terus diberkati, sehingga satu hari nanti mereka akan memberi kepadamu ya Tuhan dengan sukacita seperti kami yang sudah memberi pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi, berkati uang ringgit kami agar ini dapat memberkati ramai jiwa di luar sana yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Terpuji dan Gereja Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir, dan juga untuk hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa, Tuhan saya mau berserah penuh kepada Engkau Tuhan, agar apa yang keluar daripada mulut saya bukan daripada hati manusia, tetapi apa yang Engkau mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus, dan kami istiharkan hanya kehendak dan rencana Tuhan terjadi, dan juga biar hadirat Tuhan terus memenuhi tempat ini, dan biar kami berdoa Tuhan hari ini, biar mata kami tertuju kepada Engkau, buka mata rohani kami agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu, dan buka telinga rohani kami Tuhan agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu, dan biar hati kami menjadi tanah yang subur, agar apa yang kami dengar hari ini kami akan berbuah di luar sana. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita masih lagi di dalam kajian buku Efesus. Nah, hari ini kita mau belajar dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Tajuk khotbah nanti ya, tajuk khotbah dulu. Request dulu. Tajuk khotbah kita ialah senjata rohani. Ya, senjata rohani. Nah, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Begini firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah, bukan BN, bukan Pakatan Harapan ini ya, tapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuat mulutku dikaruniakan perkataan, ini yang Rasul Paulus tadi berkata, yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, sebelum kita masuk di dalam poin-poin, nah, ada 3 perisai dan senjata untuk kita menang dalam serangan musuh. Nah, pertama kita belajar siapa kita punya musuh. Oke, ya. Yang pertama iblis atau setan. Memang itu kita punya musuh. Yang kedua, diri sendiri. Nah, kenapa saya katakan diri sendiri? Nah, kalau iblis dengan setan, nah memang ada hal-hal yang memang disebabkan iblis. Ada hal-hal yang disebabkan iblis dan bukan daripada manusia itu sendiri. Nah, namun daripada diri sendiri, saya bagi contoh. Kadang-kadang kita buat sesuatu dosa kan. Nah, bila kita buat sesuatu dosa, kita katakan ini semua kerja iblis. Contoh, saya dulu tengok video Luca. Saya kata ini kerja iblis, tapi siapa yang tengok video Luca? Saya kah atau itu iblis? Saya tanya dulu. Tapi kita persalahkan iblis. Betul lah. Kita selalu persalahkan iblis, tapi sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu adalah musuh. Bagaimana kita melawan? Bagaimana kita untuk mengalahkan 2 musuh ini, musuh utama, yaitu iblis atau setan, dan yang kedua diri kita sendiri. Nah, mari kita terus dalam pembacaan firman. Hari ini kita baca firman sampai habis, lepas itu balik. Oke, Ayub 1 sampai 10. Nah, dengar baik-baik sebab ini yang kita mau belajar dengan saya tumpu di sini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak. Ini budak-budak bukan budak yang kita punya anak orang gaji dalam bahasa Indonesia. Dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah diraukannya Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan di antara mereka. Datanglah juga iblis. Nah, tengok waktu kita sembahyang ada juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Halo, dari mana engkau?" Kata dia, tanya iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan kepung ke Jibienkel, mengelilingi Taman Daya, mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Maksud dia, kalau dia miskin dia tidak takutlah, maksud dia. Jadi karena dia kaya, dia takut.
Nah, ini maksud iblis. Nah, bukankah engkau, ini jawaban iblis ya, bukankah engkau telah membuat, oke, lihat yang sudah dihitamkan itu. Bukankah engkau, ini iblis berkata kepada Tuhan, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Oke, next. Nah, kita perhatikan dalam ayat, lihat ayat 10. Di sana dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, pagar sekeliling. Nah, Sister Susi juga pernah bawa tentang pagar ini di waktu kebaktian doa. Nah, pagar sekeliling kita tahu kan, kalau contohnya macam rumah kami, dia ada pintu pagar besar di depan. Nah, kalau perumahan yang zero lot atau kita dan nggak ada mereka tidak ada, kebanyakannya macam tidak ada pagar. Nah, kalau macam saya punya rumah sebab ada pagar, kalau saya buka itu pagar, macam saya rasa tidak aman. Nah, itulah pagar. Pagar adalah seperti kita tahu kalau di kampung dia mengelilingi mungkin kita punya kebun, supaya apa yang sesuatu yang dari luar, contohnya pemangsa-pemangsa atau mungkin apa-apalah binatang tidak boleh masuk. Nah, sebab itu dipagar. Nah, pagar itu adalah, ini kalau pagar itu adalah pagar secara jasmani. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pagar rohani. Nah, di situ dikatakan pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Maksudnya Tuhan memagari. Iblis tahu Tuhan memagari dia atau Ayub, rumahnya, keluarga, dan harta benda. Nah, kalau kita baca habis Ayub ini, kita selalu dengarlah, semua ternakan dia punya anak-anak semua mati, semuanya hancur. Nah, ini saat Tuhan, sebab kata Tuhan, dia bagi peluang iblis untuk mau menjatuhkan atau coba menjatuhkan Ayub, sehingga Ayub sendiri pun kalau kita baca itu, dia sendiri mengalami gatal-gatal seluruh badan, ya, dan sampai istri dia sendiri pun berkata pada dia, kenapa dia masih tidak mau lagi kutuk dia punya Tuhan. Ini dia punya cerita. Jadi iblis mau menyerang, dan sebenarnya waktu ini Ayub adalah orang yang paling saleh di seluruh tempat itu, dan karena kesalehan dia sebenarnya, iblis tidak ada ruang untuk menjatuhkan Ayub. Iblis tidak ada ruang untuk menghancurkan Ayub. Nah, dia perlu minta keizinan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita sangat down, ada hal-hal yang kita tidak dapat, kita sangat-sangat sedih dan marah, sehingga kadang-kadang kita marah kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita juga pernah dengar, ini Tuhan buat ini supaya saya kuat. Sebenarnya Tuhan sudah berfirman, dia tidak mencobai, dan dia juga tidak dicobai. Nah, tapi dia boleh mengizinkan. Kami kehilangan 3 kali anak, 3 kali berturut-turut, bukan kerja Tuhan. Dia hanya mengizinkan untuk kami naik level, bukan Tuhan yang buat. Nah, dia izinkan semua ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, dalam hidup saudara saat ini, itu adalah kadang-kadang itu keizinan Tuhan. Namun kadang-kadang perbuatan kita, yaitu musuh diri kita adalah musuh diri kita sendiri atau iblis. Nah, kita teruskan. Nah, apa yang dimaksud dalam Efesus tadi? Apa yang dimaksudkan dengan seperti mana tajuk khotbah kita hari ini, senjata rohani? Apa yang dimaksudkan dalam Efesus 6, 10 sampai 20 itu? Nah, mari kita teruskan. Oke, right. Nah, senjata tadi di dalam Ayub itu, ya, pagar sekeliling. Ayub dikelilingi oleh Tuhan. Ayub sendiri secara pribadi, rumah dia, dan keluarga dan harta benda. Namun rumah, segala macam apa yang dia miliki, termasuk anak-anak dia, semuanya mati, semuanya hancur. Kalau kamu baca itu, semuanya hancur. Dan
Yang paling kita boleh contohi adalah Ayub. Di dalam Ayub 1 itu kalau paling jelas itu, dalam semua itu Ayub tidak pernah marah atau kutuk Tuhan. Ini yang perlu kita contohi. Nah, kita ada tiga seperti mana pakar sekeliling. Yang pertama, dia mengelilingi atau memagari Ayub. Tuhan memagari Ayub, Tuhan memagari rumahnya, Tuhan memagari segala yang dimiliki atau keluarga dan harta benda. Nah, pertama, kita punya senjata rohani yang pertama. Dan ini adalah sebenarnya ketiga-tiga ini adalah basic bagi satu orang atau seseorang orang percaya. Ini adalah basic dan perlu ada di setiap kita sebenarnya. Perlu kita seringkali lakukan, perlu kita siap untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, senjata kita yang pertama, apa yang Efesus katakan tadi itu, kita punya perlawanan bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Sebab itu macam istri saya cerita tadi, dia kata, ibu kata, oh bosarlah, singgah rumah kami lah. Anak dia bercerita apa macam ketawa-ketawa, lepas itu bila saya letak sabnya anak sini, terus dia menangis, macam-macam. Nah, kalau kita yang bukan di dalam Tuhan, kadang-kadang memang kita tidak mau melihat semua ini sebenarnya, tapi kadang-kadang boleh kita lihat. Tapi kita yang di dalam Tuhan, saya sudah lama tahu sebenarnya secara pribadi. Saya mau tengok Tuhan itu macam mana betul. Tapi sampai sekarang di rumah kami waktu kami tinggal di Taman Islam sini. Nah, mula-mula saya punya mak bagi tahu ada anak macam anak kamu, dia kata macam Jojoy, dari dia tinggal dengan kami 1 tahun, dari dari pintu besar sampai ke belakang. Dan seringkali dia lihat itu, dia bagi tahu kami. Saya cakap ini orang tua ini. Tapi bila ini saya punya anak buah, Ronek dengan istri tidur di rumah kami, mereka pun cerita benda yang sama dan nampak depan mata. Berapa? 2 kali kah? 1 kali waktu mereka tidur di rumah kami, mereka pun dilangkahi oleh itu. Saya mau lihat, tidak nampak. Nah, ini kita punya senjata yang pertama, yaitu doa. Dalam Efesus 6 ayat 18, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa adalah basic bagi seorang Kristen. Saya tidak tahu satu hari kita berdoa berapa waktu. Saya tidak tahu satu hari berapa kali kita berdoa. Saya tidak tahu satu hari berapa jam kita berdoa. Itu semua saya tidak tahu. Tapi apa yang firman Tuhan hari ini mau memperingatkan kita, doa adalah basic bagi seseorang Kristen. Mari kita ambil contoh. Next. Nah, Markus 14:32 sampai 38. Ini contoh pertama. Ini adalah Yesus. Yesus. Nah, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, yaitu Yesus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ia itu huruf besar, itu adalah Yesus dikatakan di situ. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, kepada muridnya, Yesus berkata kepada muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah ia datang kembali dan ia mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh dan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini contoh. Saya ambil Yesus sebagai contoh. Yesus yang seorang Tuhan, dia juga perlu berdoa. Malah dia berkata kepada muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga walaupun hanya 1 jam? Nah, menurut apa yang saya pernah dengar dan apa yang saya yakini, sebaiknya sebenarnya kita berdoa sekurang-kurangnya 1 jam. Nah, waktu ini Yesus sedang bergumul tentang penyalibannya. Dan dia kata kalau boleh cawan penderitaan itu berlalu daripada dia. Nah, dengan doa dia boleh menghadapi semua itu. Dan karena dengan doa, Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, hari ini kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak berdoa, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bukan penerjemah Alkitab, tapi saya tahu apa yang saya rasa kalau Yesus tidak berdoa kepada Bapa di sorga dan dia lemah, dia tidak kuat, mungkin dia tidak akan kesalib. Dan dia sudah berkata kepada Bapa di sorga, kalau boleh ambil cawan penderitaan ini daripadaku. Namun karena dia berdoa, biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku, kata Yesus. Dan sebab itu kehendak Tuhan yang terjadi, ia disalibkan dan kita ditebus. Dan hari ini kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita di sini karena penyaliban Yesus. Hari ini kita ada di sini karena hasil doa Yesus. Sebab itu kenapa basic sebagai orang percaya perlu berdoa. Waktu ini daripada saya secara pribadi. Nah, waktu tahun 2015 bulan 6, nah saya punya istri ikut KKR di Jakarta. Bukan di Tangerang, first di Tangerang kalau Police Stadium. Semarang, Semarang, Tangerang yang kedua kali. Nah, saya bagi tahu dia, ini ada kaitan doa dan puasa lah. Nah, saya bagi tahu dia, saya akan sekian-sekian berpuasa dan begini-begini. Nah, waktu itu ini memang Tuhan yang mempersiapkanlah sebenarnya. Doa itu adalah salah satu persiapan kita untuk menghadapi masalah atau pencobaan atau apa yang akan kita hadapi di masa depan. Yesus berdoa untuk dia menghadapi penyaliban dia. Nah, saya berdoa waktu itu dalam hampir saya boleh katakan hampir setiap hari itu, jarang saya tidak begitu, yaitu jam 3:30 sampai 5:30 saya berdoa. Saya berdoa sambil bahasa roh, berdoa bahasa roh dalam setengah jam kalau kata silap itu, dan bahasa firman dan berdoa secara jasmani. Nah, itu persiapan Yesus untuk disalibkan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Persiapan untuk kami kehilangan kali ketiga berturut-turut. Tuhan menaruh doa dalam hidup saya secara pribadi. Nah, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ini adalah basic, kita perlu berdoa. Amalkan sebelum tidur kita berdoa, bangun kita berdoa dulu dan ucapkan syukur. Sekurang-kurangnya kita bersyukur kepada Tuhan dan minta penyertaan untuk sepanjang hari ini. Kenapa di dalam pekerjaan ada banyak kali kita gagal? Kenapa di dalam hal rumah tangga seringkali kita gagal? Karena kita tidak doa. Seolah-olah kita biarkan apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tadi dikatakan di situ, di dalam Efesus itu, perlawanan kita bukanlah melawan daging atau melawan manusia, tetapi melawan roh jahat, penguasa-penguasa, pembuluh-pembuluh di udara. Ini yang tidak kelihatan dengan mata kasar kita atau dengan mata jasmani kita. Dan tiba-tiba iblis menyerang. Kalau kita tidak berdoa, kita akan jatuh. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak tahu itu adakah itu adalah iblis punya rencana. Kadang-kadang Tuhan kita dengar, saudara kita rasa pindah kerja. Setelah kita pindah kerja, begitu kita menyesal. Nah, itu masalah kalau kita tidak berdoa. Ada banyak hal yang perlu kita berdoa setiap pagi supaya seharian itu apa yang kita kerjakan.
Kadang-kadang juga perusahaan begini begitu, kadang dengan government lagi begitu. Baru-baru ini saya berurusan dengan di KL, itu. Ini adalah agensi kerajaan punya yang menolong, contoh orang yang berhutang dengan kami dan kami sue mereka, dan saya hanya berurusan dengan mereka untuk hantar account segala macam, dan mungkin akan naik mahkamah lah untuk mendengar case itu. Nah, saya pusing-pusing betul-betul dengan dekat tengah KL. Saya nampak di bangunan tapi tidak ada parking. Hampir-hampir saya mau balik ke rumah, saya mau bawa motor. Betul tidak ada parking. Nah, saya berdoa dalam hati saya, biarlah besok baru saya pergi balik, saya naik motor lagi bagus. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, saya berhenti di tepi, cakap, Tuhan, tolong saya, macam mana ini, mana mau cari parking ini? Nah, Tuhan bagi hikmat kebiasaan, dan ada satu tempat parking, saya bayar hanya berapa itu? 5 ringgit. Dan saya pergi ke situ, dan waktu di bawah sana, itu 2 perempuan Melayu tanya saya, maaf apa urusan sih, begini. Oh, sini. Dan saya bagi dia tingkat berapa? Saya bagi tahu dia tingkat berapa? Saya bagi tahu dia itu, apa yang saya nampak di surat itu, tingkat itu. Ini bukan, yang ini di atas lagi. Semua berjalan dengan lancar karena berdoa. Saya sangat bergumul tahu sebenarnya kalau saya berurusan dengan kawan-kawan ini, sebab dia parking pun kadang susah dan banyak tingkat, dan kita bukan mahir. So macam agak susah lah, agak sulit. Tapi puji Tuhan, karena saya berdoa dari bawah sampai di atas semua berjalan dengan lancar. Nah, begitu dengan pekerjaan kita, begitu dengan keluarga kita. Basic sebagai orang percaya mesti mau berdoa, rindu berdoa. Seperti kita belajar hari itu, pasti kita ajar berdoa sesama, mendoakan orang kudus, mendoakan sesama. Saya tidak tahu berapa orang kita yang mendoakan orang lain. Nah, saya bagi tahu rahasia doa ya. Contoh, nah, tanpa Pastor Peter ketahui, saya berdoa untuk dia. Saya mendoakan sesuatu untuk dia. Oke, mungkin dalam hal pelayanan atau dalam hal keuangan begitu, saya berdoa untuk dia. Saya berdoa tanpa dia tahu. Tahukah kita? Dia punya kuasa doa itu 2 kali ganda. Karena saya mendoakan dia, walaupun dia tidak mendoakan saya, kuasa doa itu lipat ganda kembali kepada saya. Ini rahasia doa. Waktu kita mendoakan seseorang, mungkin saudara kita, mungkin teman kita nampak mereka ada masalah begini, kita berdoa. Jangan kamu risau. Kita berdoa, Tuhan tahu. Dan apa yang kita doakan kepada mereka itu, mungkin kita sedang mendoakan keuangan orang itu, saat kita masalah keuangan, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan menolong kita. Sebab itu, mari kita mendoakan satu sama lain. Sangat-sangat penting mendoakan satu sama lain. Mungkin kita tidak punya waktu yang pagi-pagi, dimanapun kita boleh berdoa. Saya mau driving, saya boleh berdoa. Pagi-pagi saya berdoa, sambil anak, saya berdoa. Dan kadang-kadang saya tidak tahu apa yang saya mau doakan. Saya hanya berbahasa roh. Dan Tuhan tahu apa yang kita sedang doakan itu. Saya hanya berbahasa roh. Nah, basic sebagai orang percaya, ingat, perlu ada kerinduan berdoa. Amin. Amin. Amin, Cikgu. Oke, right. Yang kedua, senjata untuk kita melawan 3 pagar itu. Pagar yang kedua yaitu firman. Nah, dalam Efesus 6 ayat 17 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini sangat-sangat penting. Nah, di dalam 2 Timotius 3:16, boleh next dulu. Di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa kita perlu firman? Ini rahasia dia. Segala apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, ya,
ada saja hal yang dia tegur. Ada saja hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui. Kadang-kadang kita bukan sengaja mau lakukan sesuatu, betul. Kadang-kadang kita tanpa kita ketahui kita melakukan sesuatu, kita tidak tahu itu dosa atau kesalahan. Nah, kalau kita ada firman Tuhan, itu yang akan menegur kita. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan memang bukan mungkin, tapi memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Apa yang kita buat silap, apa yang kita buat salah hari ini, sekarang ini, atau petang atau besok, firman Tuhan akan nyatakan. Firman Tuhan akan sedangkan kita, dan kita tahu, oh ini dosa, oh ini salah, dan selepas itu kita tidak akan buat lagi, karena kita tahu. Kalau dosa-dosa yang sengaja itu lain, itu lain. Tapi ada hal-hal yang memang kita tidak tahu, astaga, ini salah, ini dosa. Last minute baru kita tahu. Tapi kalau kita ada firman, sebelum kita lakukan itu, sebelum kita buat itu, ingat, Tuhan akan nyatakan itu. Tuhan akan beritahu kita. Dan saya percaya kita tidak akan lakukan itu. Sebab itu kenapa firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Nah, next. Ini lagi ya, Yohanes 1:1. Kita selalu baca ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sangat jelas bahwa firman itu adalah sebenarnya Tuhan sendiri. Nah, kalau kita menolak firman, kalau kita tidak mau firman Tuhan, maknanya pendek kata kita tidak mau Tuhan. Pendek kata itu sangat jelas. Kalau kita tidak mau firman Tuhan itu, maknanya kita menolak Yohanes 1:1 ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Saat kita menerima firman, saat kita rindu firman, sebenarnya secara kita tidak sadar, kita sedang rindu Tuhan. Kita sedang mau Tuhan ada dalam hidup kita. Saat kita mendengar, saat kita membaca firman. Di samping itu, seperti tadi itu, Tuhan nyatakan segala kesalahan kita. Dan saya percaya kita akan menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Amin. Saat kita terima firman, saat kita rindu firman, saya percaya kita sedang menjemput Yesus dalam hidup kita. Firman itu adalah Allah. Dan kita boleh tahu, kita boleh lihat mereka yang menolak firman, menolak Tuhan, secara simboliknya mereka sedang menolak Tuhan. Kita boleh lihat kehidupan, bagaimana perbedaan dia. Nah, kita yang ada firman, setiap apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, Tuhan akan tegur, Tuhan akan peringatkan. Dan Allah karena siapa yang menegur itu, firman itu adalah Allah sendiri. Dan saat kita menerima firman, ada Yesus dalam hidup kita, dan apa yang kita akan lakukan, Tuhan tahu. Dan dia akan tegur, oh ini jangan, oh ini jangan, ini jangan. Tuhan akan tegur. Tuhan akan dibagi tahu terlebih dahulu. Sebab itu tidak akan mudah jatuh. Kita boleh lihat mereka hamba-hamba Tuhan yang tahu orang sekeliling kita jangan cakap yang itulah, orang sekeliling kita. Mereka yang benar-benar mereka rindu firman, mereka berdoa. Kita bagaimana? Kita lihat kehidupan mereka. Kita boleh lihat, kita boleh nampak perbedaan. Saya ada hari ini, saya mungkin paling jijik di antara kamu kalau korek masa lalu. Tapi kenapa saya boleh berdiri di sini? Hasil daripada doa, hasil daripada firman. Tuhan tegur dan tegur dan tegur dan tegur. Dan bila saya ditegur, oh ini kesalahan, oh ini tidak, ini tak boleh buat. Oh ini kesalahan, oh ini dosa, oh ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kita sedar sebelum kita lakukan, sebelum kita jatuh masuk ke dalam satu lembah atau lumpur dosa, kita sudah tahu dan kita tidak akan lakukan. Amin. Amin. Amin, paksa. Janganlah stres. Kalau pas itu kamu senyum-senyum, ketawa-ketawa, cakap dia botak. Saya pula kamu diam-diam. Amin. Oke, ketiga. Sudah mau habis. Ya. Kamu mau bercuti ke kita cepat-cepat. Ketiga, puasa. Nah, ini beberapa contoh, ini sangat-sangat luar biasa contoh dia.
Nah, oke. Ini raja yang saya tulis, raja ini adalah Raja Ahasveros, di mana Daniel, di situ Sabrak, Mesak, Abednego, semua mereka di sana. Nah, dalam Daniel 6 ayat 18. Oke, saya jelaskan dahulu lah puasa, jenis puasa. Nah, ada beberapa jenis puasa. Pertama, puasa Daniel. Nah, puasa Daniel adalah 21 hari tidak makan daging, hanya makan sayur. Ada siapa pernah buat? Atau 21 hari babi hutan? Ini semua kata memang ini. Saya salah tanya tadi, sorry. So siapalah nama kita? Kalau dia Daniel, siapalah kita? Terbalik, 21 hari babi hutan. Semalam pun kami makan babi, saya makan sedikit. Aku nanti orang panggil saya babi lama-lama. Sudahlah, hari-hari masak babi. Ya, Leo. So, jenis puasa yang pertama ialah puasa Daniel. 21 hari hanya makan sayur, tidak makan daging, dan tidak makan santapan di raja. Nah, itu adalah puasa Daniel. Puasa Easter ialah 3 hari 3 malam tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Itu puasa Easter. Waktu Easter berpuasa itu nanti kita akan masuk di situ. Sampai ternakan mereka pun disuruh berpuasa. Nah, satu lagi jenis puasa Tuhan Yesus atau Musa. Dan Musa lah 40 hari 40 malam tidak makan, ya, dan tidak minum. Nah, sebab itu ini adalah 40 hari. Nah, saya pernah dengar kesaksian bagaimana Pastor Philip Mantova sebelum dia masuk di dalam pelayanan secara macam benar-benar officially begitu, dia berdoa 40 hari, berpuasa 40 hari, tidak makan apa-apa, hanya minum cairan. Itu dia. Dan seorang lagi hamba Tuhan dari Afrika, TB Joshua. Nah, dia juga, saya tengok dia punya latar belakang, dia punya profil lah. Dia juga berpuasa 40 hari, hanya minum air, tidak makan. Nah, bila kita lihat orang-orang seperti ini, terbukti sekali mereka yang melakukan seperti ini ya, sangat-sangat luar biasa. Yesus juga sebelum dia masuk dalam pelayanan sebenarnya, kalau kau baca itu, sebelum dia masuk dalam pelayanan, dia berpuasa 40 hari. Nah, ini adalah contoh-contoh puasa. Nah, dalam Daniel 6:18, di sini dikatakan, lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur dan tidak dapat tidur. Nah, ini adalah kisah dia waktu Daniel difitnah. Daniel difitnah. Nah, dia mau dimasukkan di dalam gua singa. Nah, karena raja tahu, dia sangat sedih. Dia sanggup berpuasa, Raja Ahasveros. Dia sangat sedih dan dia berpuasa untuk Daniel, supaya waktu Daniel dibuang ke dalam gua singa, seperti yang kita tahu, dia tidak dimakan oleh singa. Nah, raja sendiri itu berpuasa. Memang Daniel ada berpuasa 21 hari saat dia berdoa sesuatu untuk pengertian penglihatan. Dan sebenarnya kata firman Tuhan, kata siapa malaikat, satu orang Mikael, satu penyampai berita siapa enggak? Gabriel, sorry. Malaikat Gabriel. Nah, dia beritahu sebenarnya semenjak hari pertama lagi dia sudah tahu. Dia ada jawaban, tapi karena media Persia itu, roh-roh jahat di udara itu itu yang menghalang. Nah, hari ke-21 Daniel berpuasa, malaikat Mikael, malaikat perang itu berperang untuk Daniel dan berperang dengan media Persia. Dan sebab itu pada hari ke-21 Daniel mendapat jawaban. Nah, di sini waktu Daniel mau dibuang ke gua singa, raja itu berpuasa untuk dia.
Dan bila raja itu datang dan berseru pada Daniel, panggil Daniel, ya Tuhan, saya masih di sini. Kenapa tidak dimakan oleh singa? Waktu Daniel dibuang, singa-singa itu mengatuk atau menutup mulut. Nah, kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Hasil daripada doa raja, puasa raja. Dia berpuasa untuk Daniel semalaman. Nah, waktu kami macam ada hal-hal yang orang tanya kepada kami. Nah, kami selalu bagi tahu kamu berpuasalah. Kami selalu minta orang itu berpuasalah. Kadang-kadang mereka mau memilih pasangan, saya bagi tahu berpuasalah. Mungkin Tuhan, kalau itu Tuhan punya, minta tanda. Nah, berpuasalah. Nah, waktu saya secara pribadi, bagaimana saya dan keluarga kami boleh menang atas pencobaan, atau khususnya waktu kehilangan anak kami. Nah, tadi yang saya katakan tadi itu, waktu bulan 6 2015 istri saya ke KKR di Semarang, saya berpuasa dan itu masa yang terpanjang saya ambil berpuasa lah. Daripada bulan 6 2015 sampai bulan 11 2015, beberapa bulan, dan bulan 12 saya stop, dan bulan 2 kalau tak silap itu saya start balik, dan sampai kepada kita punya konsep itu, sampai konsep kita kan itu konsep penginjilan, kita panggil Juwita Suwito itu. Nah, sampai kepada anak kami balik surga. Nah, kenapa saya atau keluarga saya, kenapa kami boleh bertahan? Berbulan-bulan saya berdoa dan berpuasa. Katakan tadi dari jam 3:30 sampai 5:30. Sekurang-kurangnya begitu saya berdoa dan berpuasa. Dan sebenarnya saya tidak tahu. Beberapa bulan kemudian anak kami balik surga dengan sehat. Kan kamu semua tahu yang mana yang jemaat-jemaat dulu pernah lihat. Semua tidak disangka-sangka. Malam hari Selasa kita berpuasa di gereja, berdoa berpuasa. Dia sempat main-main lagi, bermain dengan pastor tim lagi itu waktu itu. Sini lari sana, peluk sini, peluk sana. Dan besok dia balik surga. Nah, di dalam semua ini semua orang terkejut memang. Tapi bagaimana kami boleh menghadapi semua ini? Karena Tuhan persiapan saya berdoa dan berpuasa. Waktu mula-mula 40 hari saya berpuasa, saya sudah cukup. Kata Tuhan, apa lagi mau dipuasa? Nah, Tuhan punya alasan berdoa berpuasa untuk orang ini 30 hari, begini keadaan ini orang. Saya berpuasa untuk itu. Pas saya macam untuk kami, saya tidak perlu lagi puasa lah, macam terlalu panjang. Tapi Tuhan gerakkan, dan saya hanya ikut apa kata Tuhan. Dan waktu masalah itu terjadi, kami tetap kuat sampai hari ini, karena hasil daripada puasa, berdoa dan berpuasa. Dan rahasia dia cuma puasa. Di dalam Matius, kita teruskan dulu di dalam Matius 4:1 sampai 11. Nah, ini yang saya katakan tadi, Yesus berpuasa 40 hari. Nah, saya tidak perlu baca lah ini. Kita selalu sudah dengar. Hanya catat dia punya apa? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, ini yang puasa Yesus itu 40 hari. Nah, bagaimana dia boleh menang dengan pencobaan iblis? Iblis kata terjun, iblis kata roti jadi batu jadi roti, iblis kata naik di tempat tinggi, dan semua kerajaan yang kamu lihat ini kata iblis, saya akan berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah saya. Nah, semua pencobaan ini sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanannya, semua iblis tawarkan, tapi karena dia baru lepas berpuasa, dia boleh melalui semua ini. Malah walaupun iblis pakai firman Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan batu jadi roti? Kadang-kadang iblis lebih tahu firman daripada kita, betul tak? Si iblis sampai memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan. Kalau saya lah, kata iblis, kasih jadi, saya bukan jadi kasih jadi roti saja, saya kasih jadi KFC urat batu. Tapi Yesus tidak sombong. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi daripada firman Tuhan, kata Yesus. Iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan dia.
Seperti mana Adam dan Hawa. Waktu si ular itu mencubai atau membawa si Hawa itu, memang firman Tuhan berkata, itu buah tidak boleh dimakan. Dia, iblis, akan memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Dia putar belitkan firman Tuhan. Namun karena Yesus berpuasa, baru dia siap berpuasa dan dibawa oleh Roh di padang gurun untuk dicobai khusus. Dan dia percaya melaluinya karena dia berpuasa. Pencobaan demi pencobaan yang kita alami dalam hidup ini, ada banyak hal yang boleh kita lalui karena kita berpuasa. Ada banyak kali dalam pengalaman pelayanan kami suami istri. Nah, waktu kamu pernah dengar ini kesaksian dulu bagaimana seorang yang sudah sakit dan sudah cakap mau mati di keluarga itu. Kamu pernah dengar dulu bekas jemaat kita, maaf kepada bekas jemaat kita dulu. Dan bagaimana sudah ramai yang mendoakan dia, pastor, dan dia masuk keluar masuk MRI lah, itu CT scan lah, MRI lah, tidak ditemui apa-apa, tapi dia tidak sampai, dia tidak boleh macam mau bangun, dia tidak boleh mandi sendiri, sudah hanya anak-anak dia yang mandikan dia, sebab sudah lemah. Dan dia kata dia mau mati. Mereka sekeluarga hanya menangis, mampu menangis, tidak tahu apa-apa lagi. Nah, dengan berpuasa sampai kita mereka, oke, kapan Sabtu depan kita akan datang. Kamu di sana berpuasa 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Kami di sini juga berpuasa sampai kita mereka. Dan karena hasil puasa itu, waktu pagi-pagi hari Sabtu, selepas doa dan sebelum jalan ke tempat kerja, saya terlelap beberapa menit dan hanya Tuhan bagi satu mimpi. Dan secara pendeknya, Tuhan bagi satu perkataan itu, hutang. Dan memang masalah ini sebenarnya 10 tahun lepas. Saya tidak pernah berjumpa mereka ini. Hanya anak mereka yang beberapa kali sembahyang di tempat kita. Di Johor, mereka di Johor. Dan Tuhan boleh bagi perkataan itu hutang. Dan memang itu penyebabnya. Dan sampai sekarang mereka sangat-sangat, ibu itu sangat-sangat sehat. Karena hasil daripada mereka berpuasa dan kami di sini berpuasa, sampai kita berpuasa 3 hari, dan sampai ke begitu pun Tuhan boleh bagi tahu karena hasil berpuasa. Bagaimana seorang ibu yang dikatakan mengandung tapi tidak mengandung dan 3 tahun dia menderita, dia tidak boleh masak, berdiri sekejap dan tak boleh anak-anak dari dia masak. Kami pernah layani di Kelang itu waktu pertengahan COVID itu. Bagaimana dia boleh dilayani, dan Tuhan waktu kami mendoakan dia mau lagi masih tidak mau terus terang bagi tahu mengampuni dan last dia mengampuni diri dia sendiri. Dia tidak boleh mengampuni diri dia sendiri karena waktu suami dia outstation, dia kesengkol dengan orang dari luar kira curang. Suami dia outstation, dia bersama dengan orang lain. Nah, itu yang dia tidak boleh mengampuni diri dia sendiri. Nah, saat waktu saya ini juga sampai kita tahu kamu berpuasa, kami di sini berpuasa. Dan saat kami berdoa, saya tahu itu masalah dia. Tuhan bagi tahu ini masalah dia. Dia kata tidak ada. Dan lastnya dia bagi tahu. Dan dia mengampuni diri dia sendiri. Dan waktu kami balik, dia itu anak buah dia bagi tahu beberapa waktu dalam lebih 9 ini ibu sudah mau oke dan ada seminggu begitu dia sudah main badminton yang dia 3 tahun menderita. Anak-anak dia yang tolong masak dan duduk tak boleh berdiri. Kalau berdiri sekejap saja tak boleh, dan kamu nampak dia punya muka yang sakit. Memang ini masalah pengampunan juga lah. Tapi dari situ Tuhan bagi tahu waktu berpuasa. Tuhan akan ungkapkan banyak hal saat kita berpuasa. Dia tidak mau kita hanya sia-sia berpuasa begitu. Ada hal-hal yang Tuhan ungkapkan waktu kita berpuasa. Kadang-kadang kita mau tanya sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, adakah ini benar atau adakah ini betul atau salah? Tuhan, mana satu jalan yang perlu saya lalui? Kita berpuasa tanya Tuhan. Tuhan akan bagi jawaban.
Waktu anak kami pergi pada petang itu, pagi itu saya sudah bagi tahu istri. Itu pun Tuhan sudah bagi tahu. Itu pun saya terlelap sekejap dan dia bagi penglihatan dalam mimpi. Dan saya bagi tahu istri saya tidak tahu siapa yang akan meninggal lah, saya bagi tahu dia. Kita doalah, dia bagi tahu. Petang itu anak kami yang balik surga. Tuhan pagi itu juga dia bagi tahu. Dan bila saya berpuasa dalam beberapa waktu itu, dalam berbulan-bulan begitu, ada banyak hal yang Tuhan ungkapkan. Nah, tidak rugi kita berpuasa. Nah, terlalu banyak hal-hal yang Tuhan beritahu lewat puasa kita. Waktu kami melayani orang kerasukan di, hari itu saya pernah cerita di Gombak. Nah, jam 10 lebih itu Pastor William tiba-tiba call saya. Dan dia kata mau doakan orang kerasukan 2 hari saja. Dan waktu itu saya pun, saya dengan istri, bahaya ini, ingat saya mau bawa mereka, bahaya ini, lain macam ini. Dan kami berdoa di rumah. Dan first time Tuhan gerakan, doakan urapi minyak kamu, kereta kamu ini, doa keliling. Dan saya urapi. Yang saya risau, jangan-jangan tengah jalan dia bagi saya eksiden, tak boleh pergi ke tempat. Dan saya sampai di sana, mereka cukup pun baru siap doakan cukup. Kamu ada doakan itu sebelum kami berjalan. Dan pas William bagi tahu, saya pun heran, kenapa biasa saya dengan Adam atau bawa saya punya istri, tapi kenapa tiba-tiba ingat kamu? Nah, sebenarnya beberapa hari sebelum itu baru saya siap puasa 21 hari dan hanya minum cairan. Semua hilang tanpa saya sadari. Sampai orang call saya 2 minggu itu, saya tidak tahu berapa kilo lah. Saya tidak pernah pikir pun yang boleh kurus. 3 minggu saya hanya minum cairan. Dan saya punya staff lah ini, Victor mereka pun tidak tahu, Felicia pun tidak tahu. Felicia hari-hari berdepan dengan saya. Dia tidak tahu saya pun puasa 21 hari itu. Saya tidak makan apa-apa. Saya hanya minum Milo dan minum jus juga. Takut mati juga lah sebenarnya. Di tengah-tengah itu saya punya istri waktu 2 minggu Kak. Dia masak itu sup babi hutan, minum lah. Buat pencobaan di tepi saja. Puji Tuhan saya tidak makan babi dia. Sup saja bah. Aduh, inilah. Kadang-kadang kita punya orang sekeliling yang buat kita. Nah, 3 minggu saya tidak makan apa-apa. Dan saya baru siap itu. Dan sebab itu kenapa Pastor William tiba-tiba teringat. Dan sebenarnya waktu pergi ke sana dan balik, ini Bapak Rohi dan Ibu yang mereka yang bagi tahu, sebenarnya di jalan itu ada satu ular yang sangat besar. Waktu kami sampai itu ular sudah ada, sebelum kami sampai sudah ada di situ. Waktu kami balik pun masih di situ, tapi saya dengan Pastor William tidak nampak. Saya tidak tahu macam mana besar, sebab itu tidak penting. Tapi mereka bagi tahu ular besar. Saya tidak tahu apa ular lah. Tapi kami bisa dengan Pastor William tidak nampak. Dan waktu saya melangkah masuk rumah itu, sebab itu orang pintu di sini, dia di sini. Dan saya melangkah masuk, terus dia punya iblis di dalam tuh. Siapa kau? Kenapa kau datang? Dia begitu macam. Saya relax sajalah, relax. Sebab memang sudah siapkan tidak apa-apa, buat kalau mau takut. Jadi dia sangat-sangat marah begini dan sampai dia itu iblis di dalam yang orang sebenarnya bagi dia ini ilmu hitam. Bagi tahu apa yang kenapa begini-begini kenapa semua terjadi. Dan hari Rabu itu beberapa hari kemudian Pastor Tim tanya itu orang betul-betul. Nah, sampai sebegitu kita boleh alami. Dan waktu itu yang seperti hari itu, kami doa 2 jam lebih, bukan begitu. Tidak pandai lepas-lepas. Sedikit-sedikit tapi tidak boleh lepas-lepas. Kenapa ini? Dan waktu sementara mereka berdoa, saya tanya Tuhan, kenapa dia tidak boleh lepas? Apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Dan seperti saya ceritakan hari itu, Tuhan bagi ingat tangan saya berlubang darah itu. Dan letak di sini kata Tuhan. Dan saya letak di situ saya, apa ini panas-panas? Saya tengok tidak pun yang panas. Dan dia muntah segala macam lah. Dan terus dilepaskan. Nah,
Sampai sebegitu Tuhan boleh lakukan. Bolehkah kita belajar berpuasa? Kalau tidak, 1 hari lah, 1 minggu, waktu kita punya 2 puasa. Saya pernah 7 hari juga, saya hanya makan biskuit permulaan, tidak mati. 21 hari saya tidak makan apa-apa, tidak mati. Malah kelihatan umur 30 tahun. So firman Tuhan itu, pertama. Kedua, kita punya doa. Ketiga, kita punya puasa. Saya ajak kita di sini yang ada di sini hari ini. Kalau ada sesuatu yang di luar kemampuan kamu, ada sesuatu yang kamu mau tanya Tuhan, khususnya masa depan kamu, berdoa dan berpuasa, tanya Tuhan. Tuhan pasti akan bagi jawaban. Kamu akan sensitif dengan hal-hal yang begitu. Sampai di office saya waktu minggu kedua saya puasa, saya boleh bau itu penyembahan berhala. Sekarang kalau saya tidak puasa, saya tidak boleh bau itu. Ada satu orang yang tidak seagama dengan kita, saya punya staff. Sekarang saya tidak bawa apa-apa, tapi waktu itu saya boleh bau dari Jawa. Dia punya bau itu penyembahan berhala dia. Sampai hidung, bukan hanya hidung rohani, hidung jasmani kita pun boleh terbau begitu. Kita sangat sensitif. Sedikit-sedikit kita boleh dengar suara Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, kamu puasa 21 hari tanpa makan. Tapi bukan untuk mau kurus. Saya pernah juga mau try, mau dulu 21 hari tidak mati juga. Saya mau try 7 hari tidak makan, hanya minum saja, tak boleh. Untuk diet, ini maksud bukan untuk puasa, untuk diet, tak boleh. Malam itu ada kudung, babi hutan, babi bandar, macam-macam yang keluar di perut. So mana boleh. Masak kicap lah, masak belacan lah, sambal belacan, segala pun itu perut panggil. Tapi kalau kita mau berpuasa benar-benar untuk Tuhan, semua itu akan hilang rasa. Betul. Ada yang lapar sudah itu dengar babi hutan. Oke, yang last itu Easter, contoh puasa. Itu kita mau berdoa. Jam kita ini cepat, setengah jam, Susi cakap. So sekarang baru berapa ini? Oke, Easter 4, 15 sampai 7. Nah, sini dikatakan, maka Easter menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Aku serta dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa mati, biarlah aku mati, kata Esther. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesan Esther kepada. Nah, cerita ini begini. Nah, waktu Mordekai jaga di pintu gerbang, itu Naaman lah segala banyak yang benci karena mereka orang Yahudi. Nah, mereka mau menghapuskan orang Yahudi. Nah, di situ Esther ini adalah ratu atau istri kedua raja. Yang pertama itu Wasti. Nah, Wasti diceraikan atau dibuang daripada istana itu karena dia waktu raja suruh dia menghadap, dia tidak menghadap raja. Nah, peraturan di sini di dalam istana ini, walaupun dia seorang permaisuri, dia ratu, istri kepada raja, pendek kata, dia tidak boleh suka-suka menghadap. Dia perlu raja sendiri yang panggil baru dia boleh menghadap. Nah, kenapa Esther suruh mereka berpuasa? Sebab dia mau menghadap raja itu tanpa raja yang suruh. Nah, ini kan melanggar sistem perundangan di istana itu. Ini melanggar habis ini. Nah, dia suruh mereka berpuasa dayang-dayang dan dia sendiri. Dan lastnya cerita dia, bukan lagi Yahudi dibunuh, tapi orang-orang
yang benci dengan orang Yahudi di situ, mereka semua yang dibunuh. Nah, bagaimana Esther boleh menang? Karena berpuasa. Cukup 3 hari sebenarnya. Ataupun mungkin macam puasa Daniel, kita boleh belajar. Orang yang makan sayur dalam Daniel berapa itu? Orang yang makan sayur, waktu Sadrak, Mesak, Abednego, semua itu mereka dicobai, mereka untuk diuji, mereka punya apa? Iman mereka. Mereka kata, bagilah, cobalah kami, kata firman Tuhan itu, bagilah kami makan sayur. Dan bila mereka dibagi makan sayur, kamu boleh rujuk firman Tuhan, muka mereka, perawakan mereka sangat-sangat luar biasa. Dan mereka gemuk-gemuk, kata firman Tuhan. Betul, kamu baca, ada di dalam kitab Daniel itu. Tapi saya makan babi gemuk juga lah. Betul, ada dalam, saya bukan main itu, betul. Saya tak ingat Daniel berapa kamu. Sebab itu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mengambil santapan di raja atau makanan di raja. Mereka hanya makan sayur. Mereka minta dicobai. Nah, kamu yang kurus-kurus ini, kamu tidak makan daging. Kami yang gemuk-gemuk makan sayur, begitu kami gemuk. Kemenangan pasti terjadi saat kita berdoa, kita ada firman Tuhan dan berpuasa. Karena ada banyak hal-hal yang Tuhan boleh beritahu kita, dosakah, apakah, inikah semua, bolehkah tidak boleh, lewat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan memegari kita. Ayub dipagari Tuhan. Dan setiap apa yang hilang, dia punya anak lah, dia punya ternak semua dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Kalau kita baca sampai habis itu, kisah Ayub. Dan waktu Yesus berpuasa, dia menang di atas semua pencobaan. Dia berdoa, dia menang di atas cawan penderitaan. Sehingga kita ada hari ini, kita diselamatkan. Maknanya sangat penting ini, 3 pagar rohani. Pertama doa, kedua firman Tuhan. Kita ada firman Tuhan, maknanya kita ada Yesus. Karena firman itu adalah Allah, kata firman Yohanes 1:1 itu. Dan saat kita berpuasa ada banyak hal-hal. Jadi kalau hari ini di dalam hidupmu ada masa-masa yang sukar, kalau hari ini keluargamu ada masa-masa yang sukar, saya ajak kita untuk berpuasa. Hanya Tuhan. Bagaimana untuk menyelesaikan? Bagaimana untuk kita dapat menempuhi segala apa yang ada di depan kita ini? Mungkin kita rasa itu adalah lembah yang sangat dalam, sangat curam. Sangat curam. Saya percaya kita boleh melaluinya. Dengan ketiga hal ini, Ayub menang. Dengan ketiga hal ini, Jemaat Bengkel juga akan menang. Amin. Saya harap bukan hari ini kita dengar, besok sudah lupa. Kita belajarlah berdoa. Belajarlah baca firman. Dan belajarlah berpuasa. Anak-anak muda yang masih sekolah, ya macam Grace, Lynn, semua, jangan ingat kamu, oh kami baru 10 lebih tahun, tak payah apa-apa belajar dulu. Inilah masanya kamu, beberapa orang ini bangkit. Belajar, berdoa, berpuasa. Kalau tidak, puasa makanan, puasa handphone. Betul. Pastor Philip Mantofa berkata, dia ajar dia punya anak. Karena anak dia masih kecil waktu itu, dia ajar macam mana. Tidak boleh pegang ini, pegang itu. Mana yang kita, sebab puasa itu bukan soal makan minum. Banyak kali saya dengar, Pastor, macam mana itu? Tadi ya, tiba-tiba setelah makan gula-gula lah. Dosa kah itu? Pastor, tadi saya ingat saya tidak puasa, saya sudah habis itu roti ya, baru saya ingat saya puasa. Saya tidak tahu dia sengaja kah tidak lah. Saudara, sebab itu hal kerajaan surga kata Yesus bukan soal makanan dan minuman. Kalau kamu berpuasa dan tiba-tiba benar-benar kamu terluka, kamu tidak berdosa. Tapi apa yang keluar daripada mulut kita kata Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan berkata, mulut mereka memuji, tapi hati mereka jauh daripada aku kata Tuhan. Walaupun mereka kata firman Tuhan misalnya bukan berpuasa begini yang kehendaki kata Tuhan, tapi menanggalkan segala apa yang jahat di dalam hati kita. Itu adalah puasa yang sebenar. Puasa fisikal itu memang perlu,
Tapi puasa kita yang sebenar ialah kita menahan daripada kita berpuasa. Kenapa? Makanan atau makan yang kita selalu kaitkan dengan puasa. Sebab kita menahan kita punya keinginan daging. Dikatakan di situ kan, waktu dalam Efesus itu, di las itu, roh penurut tapi daging lemah. Nah saat kita melawan, kalau roh, kita tidak perlu apa-apa. Sebab roh itu adalah roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi daging itu kenapa? Itu yang selalu iblis mau hancurkan. Daging itu akan tinggal di dunia. Daging itu akan tinggal di sini. Roh itu balik ke surga. Jadi daging itu yang iblis mau hancurkan. Jadi sebab itu kenapa kita selalu lemah? Karena daging kita. Nah, berdoa kata Yesus, berdoalah senantiasa. Berdoa dan berjaga-jagalah. Karena roh itu penuh tapi daging lemah. Dan hari ini saya mau ajak kita yang datang hari ini, biar kita memulai kita punya senjata-senjata rohani. Khususnya ada kita yang ada pergumulan tentang keluarga, tentang pekerjaan, mungkin tentang suami, tentang istri, kita tidak tahu. Kita berpuasa, bahwa mereka dalam puasa. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan buka jalan bagi Esther. Tuhan buka jalan bagi Daniel. Dia tidak dimakan di gua singa. Dia boleh mendapat pengertian hari ke-21 karena dia berpuasa. Yesus sendiri perlu berpuasa walaupun dia Tuhan. Ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang sedang mereka berpuasa begitu-begitu, dan mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Amin. Marilah kita belajar. Ya, ajakan saya, mari kita sama-sama belajar supaya kekristenan kita bukan yang biasa-biasa, tapi biar kekristenan kita jadi luar biasa. Amin. Mari semua pemain musik, kita nyanyi kembali lagu yang ketiga itu, kedua. Kemana? Mari band main drum. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita dengan sikap berdoa. Mari kita dengan sikap berdoa